Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari Jumat ini ada baiknya kita membicarakan tentang perihal sholat Jumat. Satu peristiwa telah terjadi bahwa ada khotib sedang berkhutbah. Lalu begitu selesai khutbah pertama, seharusnya Bilal membacakan sholawat. Namun karena Bilalnya ketiduran, begitu dibangunkan oleh temannya, itu si Bilal langsung koma. Dan sayangnya khotib mengikuti kemauan si Bilal untuk langsung melaksanakan sholat Jumat tanpa melakukan khutbah yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat tersebut, sah atau tidak? Kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya kita lihat dulu di dalam kitab Nihayatuz Zain di halaman 144 disebutkan wa ba'da khutbataini bi arkaniha, bahwa setelah pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan setelah dua khutbah, bi arkanihima, dengan rukun-rukun kedua khutbah itu adalah wahiyya hamdulillah, hamdullahi, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala nabi, dan salawat kepada nabi, bilafzihima, dengan lafaz-lafaz salawat di kedua khutbah. Wa wasiyatun bitaqwallahi fihima, dan berwasiat takwa kepada Allah pada kedua khutbah tersebut. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah itu ya, pada salah satu khutbahnya. Kemudian wad doa, dan berdoa untuk kaum muslimin muslimat. Ini adalah merupakan rukun daripada khutbah. Lalu dikatakan bahwa ada syarat-syarat khutbah. Wa syurita fihima istima'u arba'ina, bahwa syarat khutbah itu audiennya lebih kurang 40 orang. Wa arabiyyatun, kemudian diucapkan rukun-rukunnya dengan bahasa Arab. Wa qiyamun qadirun, dan berdiri bagi yang mampu. Wa tuhrun, dan suci. Wa satrun, dan menutup aurat. Wa julusun bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Kemudian wa wala'un, dan tertib. Nah, duduk di antara dua khutbah dijelaskan di sini. Wa julusu bainahuma bi tama'ninati fi julusihi wujuban, bahwa duduk di antara dua khutbah itu dengan tama'nina biqadri suratil al-ikhlas, dengan sekedar bacaan surah al-ikhlas. Artinya di antara dua khutbah itu, ketika kita duduk, nah, sekadar membaca surah al-ikhlas. Kemudian bagaimana kita melihat bahwa orang yang ketinggalan khutbah keduanya, di sini disebutkan di dalam kitab Syarah Muhazzab, la tasihul jum'ah hatta yataqaddama khutbatani, tidak sah khutbah Jumat hingga didahului dengan dua khutbah. Berarti kalau salah satu khutbah hilang, berarti menurut kitab Syarah Muhazzab ini tidak sah. Kemudian kita lihat pula di dalam Al-Um Imam Syafi'i, man khutbataini, barang siapa yang melakukan dua khutbah, yafsilu bainahuma bijulusi, lalu kemudian sampai ia duduk di antara dua khutbah,
dan dapat melakukannya, fayakunu lahu ay yusalliha rak'ataini, maka khutbah itu sah, kemudian ia melanjutkan solat 2 rakaat, yakni solat Jumat. Fa idza lam yaf'al, apabila dia tidak melakukan hal itu, artinya salah satu khutbahnya tidak dia lakukan, atau rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya tidak dia lakukan, ya, seperti fa'ala Rasul, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, fahiya ala asla qurudaha, maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu fardu kembali. Artinya dia mengulang kembali khutbah itu. Kalau khutbah keduanya lupa, maka dia harus ulangi khutbah itu dengan mengulang kembali, karena belum dapat menggugurkan fardunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang itulah mazhab Syafi'i. Namun di mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan mazhab Hanafi memang membolehkan Jumat dan hari raya dengan satu khutbah tanpa diselingi dengan duduk. Itu adalah mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kita adalah mazhab Syafi'i, maka kedua khutbah ini adalah merupakan rukun merupakan 2 syarat pelaksanaan sholat Jumat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.